Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun. Hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025. Mewartakan firman, menabur benih iman. Kutipan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 8 ayat 30 sampai dengan 31. Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Sobat Katolikana, dari penuturan beberapa teman sekomunitas di wilayah saya, ada alasan nih mengapa mereka kurang berminat membaca kitab suci. Rata-rata adalah karena kesibukan dan keterbatasan waktu mereka. Tetapi ada juga yang beralasan lain, yaitu sulit memahami perikop atau ayat yang dibacanya, sehingga menimbulkan kemalasan. Saya beroleh kesan tersebut ketika saya mencoba untuk mengajak mereka masuk ke dalam WA Group baca kitab suci yang saya ikuti. Tujuan saya adalah mau mengajak teman-teman saya rajin membaca kitab suci. Sejujurnya saya juga pernah mengalami masa-masa yang jauh dari kitab suci. Jangankan membacanya, mengingat dan membuka kitab suci pun tidak saya lakukan. Jadi, tidak ada bedanya antara saya dengan mereka. Nah, firman Tuhan dalam cuplikan bacaan pertama hari ini, Kisah Para Rasul bab 8 ayat 30 sampai dengan 31, mengingatkan saya pada masa-masa tersebut yang sudah berlalu beberapa tahun silam. Ketika itu saya juga mengalami kesulitan memahami kitab suci. Tetapi saya tetap berusaha untuk terus membacanya. Karena, kata sahabat saya, kebiasaan membaca bisa melatih otak supaya tidak menjadi pikun. Di usia lanjut tentunya. Ternyata Tuhan memiliki caranya sendiri menuntun saya. Laksana menuntun sida-sida Ethiopia dengan perantaraan Filipus. Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang yang mengajak saya bergabung dengan kelas-kelas pembelajaran kitab suci. Di kelas pembelajaran ini, para malaikat utusan Tuhan mengajar saya membaca dan memahami kitab suci serta membuat refleksi pribadi berdasarkan perikop yang saya baca. Saya beroleh sukacita tersendiri, seperti halnya sida-sida yang pada akhirnya bisa memahami nas dari kitab Nabi Yesaya yang dibacanya dan menjadi orang percaya. Sobat Katolikana, belajar dari firman Tuhan hari ini, maka saya mengasosiasikan diri saya dengan sida-sida Ethiopia. Sida-sida Ethiopia tidak berdiam diri pada ketidaktahuan atas nas yang dibacanya, melainkan membuka diri pada kehadiran Filipus dan mau menerima pengajarannya. Demikian pula saya, dengan sukacita saya menerima ajakan para utusan Tuhan yang memberikan pengajaran dan bimbingan membaca kitab suci. Dengan menekuni kelas pembelajaran kitab suci, saya merasa semakin terberkati. Ada eksegis yang bermakna bagi saya yang pada gilirannya menjadi pupuk penyubur pertumbuhan iman saya. Pesan sabda Tuhan melalui refleksi ini mengingatkan saya dan Sobat Katolikana
agar tetap bersemangat dan bertekun membaca kitab suci, mendengarkan pengajaran Tuhan. Dengan pernyataan iman saja belum cukup bagi kita bisa memahami kehendak Allah. Kita perlu mendengarkan firman-Nya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dari surat kedua Paulus kepada Timotius bab 3 ayat 16. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh maha besar kasih setiamu ya Allah. Melalui firman-Mu hari ini Engkau mengajar kami, menyempurnakan iman kami dengan bertekun mendengarkan suara-Mu. Kami bersyukur pengajaran-Mu hari ini menuntun kami di jalan kebenaran. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.